Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Saya Suke. Suara mendesing. Suke menonaktifkan boneka penyamarannya. Tubuh Suke diselimuti cahaya yang menyilaukan, yang memudar untuk mengungkapkan penampilan sebenarnya dari Suke. Sulinger dan Su Xiaoqi tercengang. Lagi pula, mereka baru saja melihat seekor monyet yang diselimuti bulu emas berubah menjadi pemuda yang lembut, agung, dan berwajah pucat. Itu luar biasa. Sun Wukong adalah Suke, pemuda terkenal yang membunuh kaisar negara api. Su Xiaoqi menjadi memerah. Tepat sebelum Suke mengungkapkan penampilan aslinya, dia telah menjelaskan betapa dia memujanya. Dia tidak tahu bahwa dia mengatakan hal itu kepada Suke yang asli. Betapa memalukan. Dia berharap dia bisa menyembunyikan dirinya darinya. Monyet sialan, sialan Suke. Mereka semua adalah telur yang buruk. Saya tidak mengerti, bagaimana Anda memasuki tanah leluhur kami? Sulinger bertanya. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Saya baru saja menggunakan seni sihir rahasia untuk mengubah temperamen dan penampilan saya. Kemudian, saya menyembunyikan tingkat kultivasi saya. Dengan begitu, ketika saya memasuki tanah air Anda, mantra kolam petir tidak akan diaktifkan, Suke menjelaskan dengan senyum masam. Kenapa kau melakukan itu? Sulinger terus bertanya. Aduh, desas Suke, saya melakukan apa yang perlu saya lakukan untuk mematuhi aturan dunia ini. Terkadang, Anda perlu menyembunyikan diri Anda yang sebenarnya untuk bertahan. Apakah kamu dipaksa untuk melakukan itu? Dia bertanya, sedikit terkejut. Tentu saja tidak. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memaksaku melakukan apapun. Selama ini kamu mengenalku, kamu hanya mengenalku sebagai Sun Wukong. Baru sekarang saya memilih untuk mengungkapkan diri saya yang sebenarnya kepada Anda. Apa twist nasib? Tidakkah menurutmu? Suke berkata dengan sedih. Ketika dia pertama kali datang ke klan misterius, satu-satunya tujuannya adalah bertindak sekuat mungkin. Dia tidak mengharapkan begitu banyak hal terjadi sebagai akibat dari hanya mengunjungi klan misterius. Dia bahkan dinobatkan sebagai Raja Iblis dari klan misterius hanya karena bersikap keras di depan mereka. Sulinger masih ingat saat pertama kali bertemu Suke. Suke menyamar sebagai Sun Wukong tentu saja, dan dia menyanyikan lagu The King Ordered Me to Patrol the Mountain di luar suku Tiger King, yang sangat aneh dan lucu. Dia percaya bahwa Suke tidak bermaksud buruk menyanyikan lagu ini. Jika ya, lalu mengapa dia begitu bersedia membantu klan misterius? Dia bahkan telah turun tahta dan menyerahkan mahkota kepadanya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu adalah manusia pada saat itu? Sulinger bertanya, bingung. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bayangkan saja jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah manusia saat itu. Klan misterius akan mengusirku kan? Sulinger dan Su Xiaoqi sedikit tercengang, lalu mengangguk dalam diam. Suke benar. Hubungan antara anggota klan misterius dan manusia cukup tidak stabil. Itu masih. Kedua pihak bukanlah teman atau musuh, tetapi mereka sangat waspada satu sama lain. Jika Suke mengungkapkan bahwa dia adalah manusia pada saat itu, orang-orang dari klan misterius pasti akan mengira dia bersekongkol melawan mereka. Lalu mengapa kamu memberitahu kami sekarang? Su Xiaoqi bertanya. Suke menyipitkan matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, dia menjadi sungguh-sungguh dan sedih. Aduh, itu karena aku tidak tahan lagi dengan siksaan batin. Sangat melelahkan untuk menipu orang lain. Satu kebohongan kecil harus ditambal dengan ribuan kebohongan lainnya agar orang-orang tetap mempercayainya sebagai kebenaran. Anda tahu saya orang yang polos, jujur, dan jujur. Bagiku, berbohong bahkan lebih buruk daripada kematian. Suke begitu tulus dan tulus, seperti anak kecil yang lucu dan lugu. Dia hampir meneteskan air mata saat berbicara. Kekek. Sulinger dan Su Xiaoqi tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka mungkin tidak tahu penampilan dan namanya yang sebenarnya sampai beberapa saat yang lalu, tetapi mereka tahu kepribadiannya dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa Suke mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, tetapi ketika dia mulai berbicara tentang menjadi tidak bersalah dan jujur, sulit untuk tidak tertawa. Bisakah pria sepertimu polos, jujur, dan jujur? Anda pasti bercanda dengan kami, bukan? Siapapun di dunia ini akan lebih polos, jujur, dan jujur dibandingkan Anda. Haha, apapun yang kamu katakan, kata Sulinger, mencoba menenangkan diri. Sebenarnya, aku sudah curiga sejak awal bahwa kamu bukan anggota klan kami. Namun, masuknya Anda ke tanah leluhur kami meyakinkan saya bahwa Anda memang salah satu dari kami.
Tetapi tidak masalah apakah Anda seorang anggota atau tidak sekarang karena Anda meninggalkan tahta dan memberikan mahkota kepada saya. Sullinger agak kesal karena Suke telah menipu mereka untuk percaya bahwa dia adalah anggota klan misterius. Namun, dia tidak menyalahkannya karena menyamar. 100% benar bahwa saya mengungkapkan diri saya karena sifat saya yang lurus dan jujur, kata Suke, tapi, yang lebih penting, saya mengungkapkan diri saya sekarang karena saya ingin membantu klan misterius bergabung ke dunia ini. Saya ingin Anda bebas dari pengejaran konstan dari binatang iblis. Bergabung ke dunia, apa maksudmu? Sullinger bertanya. Suke tersenyum. Bawa semua rekanmu dan ikuti aku ke kota kekaisaran. Anda akan tinggal di sana, bersama dengan manusia. Binatang iblis tidak akan berani menyerang kota kekaisaran. Faktanya adalah, Suke juga bisa melindungi klan misterius dari binatang iblis dengan membeli mantra untuk menjauhkan binatang iblis selamanya. Tapi ini tidak penting. Apa yang benar-benar diinginkan Suke adalah agar klan misterius hidup di lingkungan yang mempromosikan kesetaraan. Dia ingin mereka tinggal di tempat yang akan memberi mereka kebebasan, perlakuan adil, dan perlindungan terhadap intimidasi dari binatang iblis dan diskriminasi manusia. Bagaimana? Ini mungkin. Manusia tidak akan pernah menerima kita, kata Sullinger, menggelengkan kepalanya. Su Xiaoqi tercengang. Dia tidak percaya Suke bisa menyarankan ide yang tidak masuk akal seperti itu. Hidup bersama dengan manusia di kota kekaisaran? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun benar bahwa manusia tidak memperlakukan klan misterius sebagai musuh, mereka pasti tidak ingin hidup berdampingan dengan kita. Mereka tidak akan pernah mengizinkan kami pindah ke kota kekaisaran. Tentu saja mereka akan menerimamu. Mengapa Anda menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat mustahil? Suke bertanya sambil tersenyum. Jangan lupa, tidak ada yang berani memprovokasi fraksi surga yang meledak di negara api. Bahkan di antara 4 negara lainnya, tidak ada yang berani menentangku. Jika seseorang benar-benar ingin mengatakan tidak kepada saya, anggota lain dari fraksi surga yang meledak dengan alasan bersama mereka. Petik 2. Petik 2. Sullinger dan Su Xiaoqi tidak bisa berkata apa-apa. Alasan dengan mereka? Su Xiaoqi berpikir, tidak semudah itu. Sesuai dengan gaya fraksi surga yang meledak, kamu akan berunding dengan mereka menggunakan tinjumu, ya? Sullinger, sebaliknya, sangat terkesan dengan kata-kata Suke. Sebagai permaisuri klan misterius, Sullinger bertanggung jawab atas kemakmuran klan. Dia tahu bahwa jika mereka terus bersembunyi dari klan binatang iblis seperti ini, mereka tidak akan pernah berhasil. Klan misterius sangat membutuhkan lingkungan yang damai untuk menetap sehingga suatu hari mereka bisa menjadi kuat dan makmur. Berhentilah memikirkannya begitu keras. Fokus saja pada pengepakan malam ini. Kami akan berangkat ke kota kekaisaran besok, kata Suke dengan percaya diri, menepuk bahu Sullinger. Ketika Suke terakhir kali meninggalkan kota kekaisaran, semua putri dan markise negara api menyatakan dukungan mereka kepada fraksi surga yang meledak dan Nyonya Ya, yang merupakan penguasa kota kekaisaran. Mengetahui bahwa Nyonya Ya akan menghormati keinginannya, rencana Suke adalah menggabungkan klan misterius ke dalam kehidupan manusia sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis. Beginilah seharusnya dunia kultivator. Tapi, apakah gubernur kota kekaisaran benar-benar mengatakan ya? Sullinger bertanya. Dia khawatir rencana Suke akan membuatnya lebih bermasalah daripada nilainya. Sangat sulit untuk meminta satu spesies menerima spesies lain. Kecuali jika gubernur memberikan hak istimewa khusus kepada klan misterius, manusia hanya akan menerimanya setelah waktu yang lama. Jangan khawatir, aku pasti akan meyakinkannya, Suke tersenyum. Betulkah? Apakah Anda akan menggunakan kekerasan lagi? Kata Sullinger. Suke menjadi kesal dan menepuk dadanya. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar berpikir saya orang seperti itu? Kami dari fraksi surga yang meledak adalah orang-orang yang berakal sehat. Seorang pria menggunakan lidahnya, bukan tinjunya. Saya akan meyakinkan Nyonya Ya dengan lidah saya. Jika dia tidak yakin dengan lidahku, aku akan meyakinkannya dengan tubuhku. Sayangnya untuk Suke, dia tidak mendapat kesempatan untuk berhubungan seks dengan Sullinger malam itu karena dia tidak bisa berduaan dengannya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Sullinger memutuskan untuk mempercayai Suke. Dia akan pergi bersamanya ke kota kekaisaran bersama dengan orang-orang yang selamat dari klan misterius. Dia berjalan turun ke lantai pertama dan memberitahu semua orang berita itu. Namun, dia tidak memberitahu mereka bahwa Sun Wukong sebenarnya adalah Suke. Sebaliknya, dia hanya memberitahu mereka bahwa Sun Wukong dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dengan manusia di kota kekaisaran. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Tinggal di kota kekaisaran, bagaimana ini mungkin?
Meskipun manusia tidak pernah mencoba memburu atau membunuh kita, masih ada kemungkinan besar mereka akan membunuh kita jika kita menunjukkan diri kita kepada mereka. Manusia tidak menyukai kita? Yah, saya pikir segalanya mungkin sedikit berbeda sekarang. Bagaimanapun, seluruh negara api berada di bawah kendali Raja Iblis dukun kita, yang juga merupakan pemimpin dari fraksi surga yang meledak. Dengan otoritasnya untuk melindungi kita, saya pikir kita mungkin bisa hidup damai dengan manusia. Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Ya, saya pikir Anda benar. Suke, yang saat ini berada di lantai 3, bisa mendengar apa yang dikatakan anggota klan misterius di lantai bawah. Dia kemudian berubah menjadi bentuk Sun Wukong dan berjalan ke lantai 1. Dia berdiri di depan semua orang dan meletakkan kertas. Wo Yui Gemeng Siang? Suke membaca. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang dia bicarakan? Bahasa asing? Bicaralah dalam bahasa yang bisa kita semua mengerti. Kamu monyet mati, kata Su Xiaoqi. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan mewujudkan arti sebenarnya dari akidahnya. Kami menganggap kebenaran ini terbukti dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama. Suke telah memodifikasi pidato I Have a Dream, agar sesuai dengan kebutuhan klan misterius. Sementara pidato ini awalnya dibuat oleh Martin Luther King Jr. selama gerakan hak sipil di Amerika Serikat, pidato ini sangat menyentuh dan kuat ketika diterapkan langsung ke anggota klan misterius. Anggota klan misterius bingung dan heran dengan kata-katanya. Apa yang dia katakan? Bangsa ini akan bangkit. Bangsa apa? Kita. Semua manusia diciptakan sama? Dia benar. Selama ini kami telah bekerja keras hanya untuk diperlakukan sama, untuk tidak diintimidasi oleh binatang iblis, untuk memiliki hak yang sama seperti orang lain. Semua orang mulai berteriak. Raja Iblis Dukun! Raja Iblis Dukun! Raja Iblis Dukun! Mendengar ini, Suke merasa sangat kesal dan hendak membuang kertas itu. Kenapa mereka selalu memanggilku Raja Iblis Kotor? Tidak bisakah mereka memanggil saya nama yang terdengar lebih baik? Selain itu, apakah saya benar-benar pria yang kotor? Namun, masih ada beberapa orang yang belum dibujuk. Lagi pula, klan misterius telah hidup dalam pengasingan di hutan selama bertahun-tahun. Mereka takut jika mereka pergi ke kota kekaisaran tanpa sepenuhnya mempersiapkan dan mempertimbangkan keputusan ini, mereka akan kehilangan nyawa. Bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka tidak ingin hidup sebagai warga negara kedua di antara manusia. Setelah orang-orang ini menyatakan ketidaksetujuan mereka, Suke berbicara lagi. SSO, terserah kamu, lakukan apa yang kamu suka, katanya. Bagi siapapun yang ingin ikut denganku ke kota kekaisaran, kita berangkat besok. Adapun mereka yang memilih untuk tidak datang, Anda sendiri yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Anda. Saya tidak peduli jika Anda tertangkap oleh klan binatang iblis dan menjadi budak mereka. Itu bukan urusan saya. Semoga kalian semua beruntung. Dia benar. Jika Sun Wukong pergi, kita mungkin akan diserang lagi oleh binatang iblis lagi. Orang-orang yang awalnya menentang gagasan tersebut memutuskan untuk berubah pikiran. Dengan demikian, semua orang sekarang setuju untuk bepergian dengan Sun Wukong ke kota kekaisaran. Sulinger terkejut melihat betapa mudahnya Suke membujuk semua orang untuk setuju dengan rencananya. Semua orang mulai bersorak untuk Sun Wukong. Raja Iblis Dukun? Raja Iblis Dukun? Raja Iblis Dukun? Suke tidak tahan lagi disebut Raja Iblis Dukun. Dia membuang kertasnya, berbalik, dan mulai berjalan menuju tangga. Melihat ini, semua orang terkejut. Tuhanku, kita pasti sangat menyentuh Raja Iblis Dukun. Dia mungkin tidak pernah mengira kita akan bisa tetap bersatu setelah pertempuran terakhir kita. Raja Iblis Dukun pasti menangis, dan dia tidak ingin kita melihatnya menangis. Saat Suke berjalan ke atas, dia merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Menangis, dengan serius. Dia menaiki tangga, mencoba memikirkan cara agar mereka berhenti memanggilnya Saman Demon King. Tiba-tiba, sebuah pintu di depannya terbuka. Suke segera mencium aroma familiar dari Sulinger. Dia berbau seperti bunga manis. Suke, kamu baik-baik saja? Sulinger bertanya. Sulinger juga berpikir bahwa Suke pasti merasa sangat sedih dan tersentuh. Saya baik-baik saja. Kenapa semua orang berpikir aku sangat lemah secara emosional? Sulinger dengan lembut meletakkan tangannya yang lembut di bahu Suke. Ketika saya melihat semua orang meneriakkan nama Anda bersama-sama, saya juga sangat tersentuh oleh adegan itu. Kamu bisa menangis jika kamu mau, aku tidak keberatan, katanya lembut.
Persetan, saya tidak tergerak sama sekali. Saya merasa marah. Oke. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Tidak ada orang lain yang akan melihatmu. Mata Suke berbinar. Jika ini benar, maka dia akhirnya sendirian dengan Sulinger. Dia berbalik untuk menghadapinya, matanya berlinang air mata. Sulinger terkejut. Dia belum pernah melihat Suke menangis sebelumnya. Dia tidak pernah mengira pria sekuat Suke juga bisa menangis seperti anak kecil. Ini membuatnya merasa agak sedih. Sulinger diam-diam memeluk Suke dan menepuk punggungnya. Saya benar-benar tersentuh oleh mereka. Aku benar-benar, Suke berkata melalui air matanya. Saya seorang aktor yang baik. Haha. Suke sama sekali tidak merasa malu karena memalsukan semua ini. Bisakah saya berhubungan seks dengannya saja? Dia sangat mengagumiku. Selain itu, saya sudah menaklukkannya. Suke terus menyentuh tubuhnya. Akhirnya, kepalanya berada di atas kakinya yang panjang, ramping, seputih salju. Sulinger berpikir bahwa dia mungkin hanya lelah ingin tertidur di pangkuannya, jadi dia dengan lembut menyisir rambutnya dengan jari. Pakaian yang menutupi kakinya sekarang sangat basah, ternoda oleh air mata dan air liur Suke. Itu adalah pagi 2 hari setelah pertempuran melawan klan binatang iblis. Suke bangun hanya untuk menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur sendirian. Ini membuatnya sangat menyesal. Saya kesal. Tadi malam saya tertidur dan tidak melakukan apa-apa. Ini benar-benar menyedihkan. Bahkan binatang yang jelek pun tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kakinya yang panjang dan indah sangat nyaman untuk ditiduri. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Sayang, Suke menghela nafas dengan menyesal. Terlepas dari kekecewaannya, dia memaksa dirinya bangun dari tempat tidur, membuka pintu dan melangkah keluar dari kamar. Hari ini dia akan menjalankan rencana penyelamatan spesiesnya dengan memimpin klan misterius ke kota kekaisaran. Itu akan menjadi sepotong kue. Berkat kepemimpinan Sulinger, anggota klan misterius berkumpul bersama di lantai pertama sepenuhnya siap untuk keberangkatan mereka. Mereka telah menunggu dan siap untuk pergi untuk waktu yang lama sekarang. Ketika Suke turun, semua orang dari klan misterius berteriak. Raja Iblis Dukun. Ini membuat Suke ingin melarikan diri sambil menangis, karena sorakan mereka dari Raja Iblis Dukun, mengingatkannya pada kesempatan indah tadi malam yang dia lepaskan melalui jari-jarinya. Sulinger berjalan ke Suke sambil tersenyum. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Dia bertanya dengan lembut. Tidak, Suke menjawab tanpa ragu. Mengapa? Dia bertanya dengan heran. Tadi malam, dia pergi setelah memastikan bahwa Suke sedang tidur. Dia merasa lega bahwa Suke tidur nyenyak setelah beberapa hari yang panjang. Aku takut gelap, dan tidak berani tidur sendiri, kata Suke. Hahaha, Su Xiaoqi tertawa. Tidak tahu malu, saya mulai tidur sendirian ketika saya berusia 13 tahun, katanya dengan nada menghina. Kamu benar-benar berani, kata Suke, malu. Itu sudah pasti, kata Su Xiaoqi. Dia kemudian pergi dengan bangga dengan kepala terangkat dan dadanya membusung, seperti ayam jago kecil yang baru saja memenangkan pertarungan. Wajah Sulinger memerah. Dia mulai menyadari apa yang dimaksud Suke. Dia bilang dia tidak berani tidur sendirian. Apakah itu berarti dia ingin tidur dengannya? Orang ini benar-benar nakal. Dia selalu mengatakan sesuatu yang sembrono. Mencoba untuk melewati pemikiran tentang peluang yang terlewatkan tadi malam, Suke memutuskan bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Dia menoleh ke Sulinger dan mulai berbicara. Linger, kita bisa. Tidak, aku tidak bisa. Aku masih belum siap untuk itu. Sulinger pergi dengan tergesa-gesa, wajahnya benar-benar merah. Suke tercengang. Anda benar-benar tidak perlu mengatakannya dengan cara yang malu-malu. Apa-apaan ini? Seseorang mungkin salah paham dan berpikir bahwa saya memintanya untuk tidur dengan saya. Dunia ini sangat kotor. Bagaimana orang yang murni dan polos seperti saya bisa bertahan hidup di dunia ini? Suke menghela nafas sedih dan melihat ke langit, mengangkat kepalanya pada sudut 45 derajat. Tiba-tiba, seorang penjaga klan misterius bergegas ke menara. Laporan, kata penjaga itu. Yang mulia, kami menemukan anjing yang mencurigakan di luar kota. Itu pasti mata-mata dari klan binatang iblis. Anjing, Suke kaget sampai dia menyadari bahwa Budfest hilang. Selama pertempuran, Suke bertanya kepada Sulinger apakah dia ingin makan daging anjing, jadi Budfest ketakutan. Jika penjaga tidak melaporkan tentang ini, dia akan melupakan Budfest sama sekali. Tidak apa-apa, itu anjing peliharaan saya. Anda bisa memanggilnya Budfest, Suke menghibur.
Yang mulia, ketika kami menemukan anjing itu, dia mulai berteriak ingin berduel dengan kami, jawab penjaga klan misterius. Ada yang salah dengan kepalanya, kata Suke sambil melambaikan tangannya. Abaikan saja dia, kita harus pergi, persiapkan dirimu dan ayo berangkat. Ya Pak, orang-orang dari klan misterius menjawab. Di luar kota kekaisaran negara api, matahari terbenam di barat. Angin malam membawa keharuman dari bunga-bunga yang berlimpah. Dengan bantuan mantra teleportasi, Suke, Budfest, dan lusinan anggota klan misterius telah tiba di gerbang kota kekaisaran hanya dalam 3 hari. Namun, perjalanan ke sana bukanlah yang paling damai. Orang-orang dari klan misterius menonjol seperti jempol yang sakit. Berkali-kali, manusia yang melewati mereka di jalan menjadi ketakutan dan lari dari mereka. Ada juga beberapa kali ketika sekelompok besar manusia bersenjata menghunus pedang mereka, bersiap untuk menyerang mereka. Suke telah memanggil tubuh ilusi gunturnya untuk perjalanan ini sehingga klan misterius dapat ditemani oleh sosok manusia. Jika ada yang menanyai mereka atau menghalangi mereka, tubuh ilusi guntur akan memarahi mereka, mengatakan, "Saya Li Bai dari fraksi surga yang meledak. Saya bepergian dengan teman-teman saya. Beraninya kau menghalangi jalan kami?" Mendengar nama fraksi surga yang meledak dan Li Bai, semua manusia yang bermusuhan segera berbalik dan lari. Sejak Suke membunuh Kaisar Negara Api serta Dewa Tua Pembunuh Tiansa, orang-orang Negara Api gemetar ketakutan setelah mendengar nama fraksi surga yang meledak dan tidak berani menyinggung mereka. Bahkan sebelum Suke tiba di kota kekaisaran, berita tentang perjalanan Li Bai telah menyerbu kota. Apakah kamu mendengar bahwa Tuan Li Bai dari fraksi surga yang meledak telah kembali? Tentu saja, saya mendengar bahwa dia kembali dengan beberapa orang klan misterius setengah manusia setengah iblis. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia akan menyerang kota kekaisaran? Apakah Anda tidak waras? Kota kekaisaran berada di bawah kendali fraksi surga yang meledak. Benar, meskipun Nyonya Ya adalah penguasa kota kekaisaran, semua orang tahu Nyonya Ya adalah wanita Tuan Li Bai. Ketika Suke pergi, dia mengatakan bahwa siapapun yang menggertak Nyonya Ya akan dihukum oleh fraksi surga yang meledak. Sialan, sesuatu pasti sangat salah. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar beberapa anak muda membicarakan Nyonya Ya di hotel. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan ingin tidur dengan Nyonya Ya. Aku juga mendengar tentang itu. Orang-orang muda itu memiliki latar belakang yang sangat kuat dan misterius. Kurasa mereka dari luar negeri. Jika mereka berasal dari 5 negara, mereka tidak akan berani mengabaikan fraksi surga yang meledak. Sepertinya kota kekaisaran tidak akan damai lebih lama lagi. Sementara itu, di istana kekaisaran negara api, Nyonya Ya sedang duduk di salah satu sayap istana. Dia sedang menggendong sebuah potret dan menatapnya dengan saksama. Potret itu menampilkan seorang pemuda anggun berpakaian putih. Dia bersandar pada kusen pintu dan melihat ke langit, kepalanya terangkat pada sudut 45 derajat. Dia memegang sebatang rokok di tangannya. Dia sangat tampan dan bergaya. Di samping potret itu, ada 2 baris syair, genggam matahari dan bulan dan petik bintang-bintang. Tidak ada orang seperti saya di dunia ini. Sayang, Nyonya Ya menghela nafas. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Tuan Li Bai, yang dia puja, telah meninggalkan kota kekaisaran lebih dari setahun yang lalu. Dia tahu bahwa Li Bai dan Suke adalah orang yang sama. Nyatanya, kebanyakan orang di kota kekaisaran mengetahui hal ini. Hanya sekelompok kecil orang di kota yang masih percaya bahwa Li Bai dan Suke adalah orang yang berbeda. Salah satu kesamaan yang dimiliki Suke dan Li Bai adalah kebiasaan mengucapkan kata-kata kotor. Namun, Li Bai sangat berbeda di mata Nyonya Ya. Meskipun Li Bai sombong dan menyendiri, bakat sastranya luar biasa. Ding dong. Seseorang ada di depan pintu. Nyonya Ya membuka pintu untuk menemukan seorang pelayan yang sedang berlutut. Nyonya, anak-anak muda itu telah kembali lagi, kata pelayan itu dengan cemas. Mereka bilang ini peringatan terakhir mereka. HMPH, saya tidak akan bertemu dengan mereka. Madam Ya mendengus sambil meletakkan potret itu. Tapi, Nyonya, pramuka kami melaporkan bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang tak terduga. Dikatakan bahwa mereka berasal dari luar negeri dan mereka cukup kuat, kata pelayan itu. Terus, ketika mereka tiba di kota kekaisaran, saya menerima mereka dengan kebaikan. Tapi mereka sangat keterlaluan, membuat pernyataan kurang ajar itu. Saya tahu apa yang mereka inginkan. Saya lebih baik mati daripada berkompromi. Nyonya Ya mendengus, melepaskan tekanan dari tubuhnya. Rupanya, dia marah. Ya, tentu saja, kata pelayan itu dengan heran. Dia kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, seseorang datang ke pintu lagi.
Ding dong. Nyonya Ya mengerutkan alisnya. Dia membuka pintu. Sekarang apa? Katanya tidak puas. Namun, kali ini pelayan yang berbeda sedang berlutut di luar pintu. Nyonya, Tuan, Li Bai kembali. Apa? Dia kembali, seru Nyonya Ya. Akhirnya, pria yang selama ini dia rindukan telah kembali. Dia sangat senang. Saya telah diberitahu bahwa pahlawan Li Bai akan datang ke kota. Saya sudah memerintahkan pengawal untuk menyambutnya, kata Kasim itu. Besar, aku ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Ya, Nyonya Ya, kata si Kasim. Dia kemudian pergi untuk bersiap menyambut pahlawan Li Bai. Nyonya Ya buru-buru pergi dan berhenti di depan cermin. Dia memeriksa untuk melihat apakah riasannya masih baik-baik saja. Dia kemudian mengenakan pakaian yang berbeda. Dia penuh harapan, tapi dia juga cukup gugup. Meski baru setahun, dia masih khawatir dia akan terlihat lebih tua atau tidak secantik sebelumnya. Tetap saja, dia tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi sehingga mereka dapat sekali lagi membuat puisi di pavilion taman di bawah bulan yang bersinar. Sementara itu, pelayan yang memberitahu Nyonya Ya tentang beberapa pemuda dari luar negeri bergegas pergi dari istana. Para pemuda berkulit pucat berada di lantai atas sebuah gedung, menikmati pemandangan. Pelayan itu berjalan masuk dan menemui mereka di lantai paling atas. Tandai situs web ini gratis, web VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Saya telah memberitahu Nyonya Ya bahwa Anda ingin melihatnya, tetapi dia masih belum setuju. Juga, pahlawan Li Bai telah kembali. Para pemuda itu sama sekali tidak terkejut. Bahkan, mereka hanya tertawa. Nyonya Ya ini adalah tipe wanita yang paling kusukai, seorang pria dengan sweater merah bercanda. Aku yakin aku akan menikmatinya nanti. Aku tahu tuan kedua kita akan menyukainya. Wanita itu mengira dia aman selama dia berada di bawah perlindungan yang disebut fraksi surga yang meledak. Saya pikir dia hanya bersikap naif. Fraksi surga yang meledak hanyalah sekelompok omong kosong sejauh yang saya ketahui. Petik 2. Tuan keempat dan komplotannya telah menyelinap ke dalam penjaga. Dia akan bertemu pahlawan Li Bai itu. Besar, beritahu guru keempat untuk membawanya ke sini. Saya ingin memberinya pelajaran dan membuatnya menonton kami bermain dengan Nyonya Ya. Petik 2. Kami sangat beruntung, badai yang melanda kami membawa kami langsung ke kota ini di mana semua orang begitu lemah dan lemah. Saya selalu berpikir bahwa Gunung 5 Elemen seharusnya luar biasa. Saya tidak pernah berpikir akan seperti ini. Saya bahkan tidak bisa merasakan ki spiritual di sini. Ketika kami kembali, kami dapat membawa orang-orang kami kembali ke sini dan mengubah tempat ini menjadi taman pribadi kami. Kita bisa menjadikan orang-orang di sini sebagai budak kita. Sedangkan untuk para wanita, saya pikir kami akan sangat menikmati diri kami di sini. Para pemuda itu mulai tertawa. Pembantu itu selalu tahu bahwa para pemuda ini bukan orang baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka begitu ambisius dan berani berbicara tentang menaklukkan 5 negara di siang hari bolong. Dia diam-diam mundur, mencoba untuk membuat istirahat untuk itu. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di depannya. Sesuatu yang sangat besar seperti ular berdiri di depannya. Matanya membelalak keheranan. Apa-apaan ini? Dia berteriak. Tiba-tiba, dia diselimuti tubuh makhluk itu, mencegahnya keluar dari lantai atas. Sekelompok pemuda mulai tertawa. Hahaha, nona muda, kemana kamu mencoba pergi? Tetap di sini dan buat kami merasa nyaman. Tawa mereka menggema ke seluruh ruangan. Sementara itu, di luar kota kekaisaran, Suke dan rekan-rekannya sekarang berada di dalam kota. Suke masih menyamar sebagai Sun Wukong, tetapi tubuh ilusi gunturnya sekarang memiliki penampilan seperti Huge. Penjaga itu akrab dengan wajah Huge. Mereka juga tahu bahwa jika Huge ada di sini, Li Bai juga harus hadir. Begitu anggota penjaga melihat Huge, mereka semua mundur dan memberi jalan untuknya. Lagi pula, karena fraksi surga yang meledak telah menguasai kota, tugas penjaga hanyalah mengurus kota untuk mereka. Itulah mengapa mereka semua sangat patuh. Minggir, Huge berteriak. Seorang penjaga bergegas mendekat, turun dari kudanya dan berlutut. Pahlawan Li Bai, selamat datang kembali. Suke tersenyum, tubuh ilusi guntur berjalan maju. Kau membawa kereta? Kalau begitu bawa kami ke istana sekarang. Ya. Penjaga yang berlutut tidak berani ragu. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa pahlawan Li Bai membawa klan misterius ke kota kekaisaran, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan apa yang diperintahkan. Anggota klan misterius merasa agak canggung dengan semua orang menatap mereka. Sulinger, bagaimanapun, sangat tenang dan terlihat sangat menawan dengan ekor berbulu seputih salju yang bergerak ke atas dan ke bawah.
Segera setelah klan misterius masuk ke dalam 10 gerbong yang telah disiapkan, mereka mulai menuju istana. Suke, Buttfast, Sulinger, dan Su Xiaoqi semuanya naik di gerbong pertama. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoqi melihat kota yang dihuni manusia. Dia belum pernah ke tempat dengan begitu banyak bangunan kuno dan megah. Terpesona oleh pemandangan itu, dia melihat keluar jendela kereta dengan rasa ingin tahu seorang anak kecil. "Bau apa itu?" Buttfast tiba-tiba bertanya. "Bau apa?" kata Suke, berbalik untuk melihatnya. "Kamu kentut kan?" "Omong kosong, saya tidak pernah kentut, aku mencium bau laki-laki dari suku laut." "Suku laut? Kamu bahkan tahu bau suku laut?" Suke bertanya dengan heran. Dia pernah mendengar tentang suku laut sebelumnya. Suku laut adalah sekelompok binatang iblis yang hidup di laut, seperti yang dilakukan suku naga. Suke selalu hidup di antara 5 negara. Dia belum pernah mendapat kesempatan untuk mengarungi lautan dan bertemu dengan suku-suku asing tersebut. Jadi mengapa mereka datang ke sini, demi Tuhan? "Saya pernah diserang oleh suku laut. Itu sebabnya saya datang ke 5 negara. Tentu saja saya tidak asing dengan baunya," kata Buttfast marah. "Oh benar, sekarang saya ingat Anda memberitahu saya tentang Anda sebagai keturunan naga iblis dan diserang oleh suku laut. Kenapa mereka menyerangmu?" "Karena mereka ingin mendapatkan garis keturunanku. Mereka ingin meminum darah naga." Suke tahu bahwa Buttfast berbohong, jadi dia tidak menanggapi. "Sejauh yang saya ketahui, Sulinger memulai, ada lautan di 5 negara, tetapi saya yakin tidak ada suku laut di lautan itu. Apakah Anda yakin bisa mencium bau suku laut ini?" "Kamu menyebut wilayah perairan di laut 5 negara? Mereka lebih terlihat seperti danau bagiku. Tentu saja tidak ada suku laut di dalam 5 negara, kata Buttfast dengan arogan. "Saya pikir mereka harus datang dari luar negeri. Di sisi lain benua timur, ada laut besar. Dari situlah mereka berasal, saya pikir." Petik 2. "Katakan di mana orang-orang ini," kata Suke. Buttfast menggerakkan hidungnya dan menunjuk jauh dengan cakarnya. "Di sana." Pengawal kekaisaran mengendarai 10 gerbong yang penuh dengan anggota klan misterius menuju istana kota kekaisaran. Di antara pengawal istana ada 2 pemuda berkulit putih yang berada di depan karavan. Mereka berkomunikasi dengan menyampaikan pesan melalui kuda mereka dengan kekuatan jiwa mereka. "Benar-benar kejutan. Siapa yang tahu kita akan bertemu orang-orang dari suku ekor 9 di sini? Orang-orang dari suku ini sedikit lebih sulit untuk ditangani daripada kebanyakan orang," kata pemuda pertama. "Apa yang kau bicarakan? Rubah iblis berekor 9 itu cukup lemah. Selain itu, tempat ini terlalu terpencil. Mereka tidak mungkin memiliki hubungan dengan rubah iblis berekor 9 yang tinggal di tanah kita," kata pemuda lainnya. "Kamu benar. Bagaimana anggota suku siluman rubah berekor 9 yang berlokasi di tanah kami akan datang ke sini? Apakah Anda memperhatikan rubah putih itu? Itu yang putih yang memiliki garis keturunan paling murni. Dia pasti perawan suci dari sukunya?" "Hehe, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi 2 rubah tepat di belakang kita sangat cantik. Tentu saja, ini adalah keberuntungan bagi kami. Bahkan jika mereka tidak terkait dengan suku di tanah kami, setidaknya mereka adalah rubah iblis berekor 9 asli. Hehe, aku tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan intim dengan seorang wanita dari suku siluman rubah ekor 9. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Jangan terlalu bersemangat, ada seekor anjing di belakang sana yang anehnya tidak asing. Sepertinya aku pernah melihat anjing itu sebelumnya, kata pemuda pertama. Aku juga memperhatikan anjing itu. Sepertinya salah satu dari 9 gambar naga yang diturunkan di suku kami. Tetapi tampaknya tidak mungkin anjing ini benar-benar terkait dengan salah satu gambar itu, kata pria lainnya. Benar, tapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat bahwa salah satu makhluk yang digambarkan dalam salah satu gambar 9 naga disebut serigala, yang sangat mirip dengan anjing. Siapa peduli, serigala dalam gambar 9 naga itu sudah lama mati. Sekarang, mari kita bahas yang mana dari rubah setan berekor 9 yang kita inginkan. Aku ingin rubah putih. Haha, itu cocok untukku. Rubah merah kecil itu milikku. Saat kedua pemuda ini saling mengirim pesan, siapapun yang mengamati mereka dari dekat akan melihat senyum cabul muncul di wajah mereka dari waktu ke waktu. Kedua pria ini sudah memperlakukan Sulinger dan Su Xiaoqi sebagai barang rampasan mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam gerbong pertama. "Berhenti, berhenti!" Buttfast berteriak. Dengan jengkel, dia membuka tirai kereta. Semua gerbong berhenti. Semua orang bingung.
Buttface melompat dari kereta dengan menantang dan berteriak pada Suke. "Bocah kecil, jika kamu bukan pengecut, ayo bertaruh. Aku akan menemukan mereka." "Oke, ayo bertaruh, tapi tentu saja, saya akan menang karena Anda hanyalah anjing paranoid. Anda tahu bahwa tidak mungkin suku laut datang ke sini. Tetapi jika Anda baik-baik saja dengan kekalahan, maka baiklah. Apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Ejekan Suke membuat Buttface marah, yang membuatnya semakin ingin menang. Inilah yang diinginkan Suke. Suke percaya bahwa Buttface mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia mencium aroma suku laut. Dia bertanya-tanya apakah keluarga Jiang telah mengirim orang-orang ini ke luar negeri untuk mengejarnya. Terlepas dari itu, dia ingin menguji seberapa kuat orang-orang ini. Oleh karena itu, Suke sengaja membuat keributan agar dia bisa memancing orang-orang dari suku laut untuk melawannya. Suke juga berencana menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan Buttface dari bertindak bodoh dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lagi pula, Buttface tidak bisa dibunuh dalam pertempuran. Suke tidak bisa membiarkan bakat Buttface sebagai perisai daging sia-sia. "Aku bertaruh 10 pot, tidak, 100 pot tahu bau?" Buttface berteriak, mengandalkan cakarnya. "Tentu tidak masalah. Sekarang kamu pergi dan temukan mereka," kata Suke sambil tersenyum. Saat Buttface mulai berjalan untuk mencari anggota suku laut, Suke menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa daerah sekitarnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suke memperkirakan bahwa anggota suku laut ini mungkin adalah pembudidaya ahli yang mampu memblokir kekuatan jiwanya. Dia menjadi lebih berhati-hati saat dia mempersiapkan diri untuk kemungkinan orang-orang ini menjadi pembangkit tenaga yang tangguh di tahap sintesis bentuk. Terakhir kali dia menghadapi lawan dari luar negeri, dia bertarung melawan seorang lelaki tua yang dikirim oleh keluarga Jiang untuk membunuhnya menggunakan Lightning Attracting Beast. Namun, alih-alih membunuhnya, lebah penarik petir membantunya tumbuh lebih kuat. Suke tidak bertanya kepada permaisuri air tentang mengapa keluarga Jiang menginginkan dia mati dan permaisuri air tidak pernah mengungkitnya. Setelah dia selamat dari ujian surgawi, dia menyuruh Suke pergi ke luar negeri. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemuinya di sana nanti untuk membantunya dalam pencariannya. Ini adalah kesempatannya untuk menguji seberapa kuat orang-orang dari daerah luar negeri sebenarnya. Namun, Buttface hanya mengambil beberapa langkah ke depan untuk menyelidiki ketika dua pemuda berpakaian seperti pengawal kekaisaran tiba-tiba menyerang. Bang! Lusinan kolom air muncul, menembaki beberapa tubuh pengawal kekaisaran dengan kekuatan agung. Pengawal kekaisaran ini, yang berada di tahap bayi asli, tidak punya waktu untuk bereaksi. Air jernih menyembur dari mulut, hidung, dan telinga mereka. Kolom air kemudian menjatuhkan mereka ke tanah, membunuh mereka di tempat. Ada begitu banyak kolom air sehingga hampir seluruh jalan terhalang oleh serangan itu. Para pembudidaya dan rakyat jelata di dekatnya juga terperangkap dalam serangan itu dan terbunuh oleh penetrasi kolom air sebelum mereka bahkan dapat mencoba melarikan diri. Serangan itu diluncurkan begitu tiba-tiba sehingga berakhir sebelum Suke bahkan bisa berkedip. Setelah keheningan singkat, daerah itu menjadi kacau balau. Orang yang lewat yang menyaksikan serangan itu mulai lari menyelamatkan diri. Kedua pemuda itu mendarat di tanah dengan elegan dan berdiri di depan gerbong dengan senyum dingin. "Lihat, bocah kecil, itu mereka. Sekarang bawakan aku 1000 pot tahu bau." Buttface berteriak dengan penuh semangat, berharap Suke tidak menyadari seberapa banyak dia meningkatkan jumlah tahu. Suke mengabaikan Buttface. Dia menatap kedua pemuda itu dengan alis berkerut. "Hati-hati, seni sihir mereka sangat aneh," kata Sulinger dengan sungguh-sungguh. Suke sedikit mengangguk. Kolom air yang dibuat kedua pria itu cukup normal. Yang aneh adalah fakta bahwa kolom ini bisa langsung membunuh orang. Melihat mayat-mayat itu, dia memperhatikan bahwa mayat-mayat itu sekarang benar-benar kering. Seolah-olah kolom air telah memompa semua air di dalam tubuh mereka. "Hei, monyet, minggir dan serahkan kedua rubah itu. Jika Anda bekerja sama, kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda dan menjadikan Anda pelayan kami," kata salah seorang pemuda sambil tersenyum dingin. Suke cukup bingung. Bukankah orang-orang ini datang untukku? Kapan Sulinger dan Su Xiaoqi menyinggung suku laut? Bagaimana mereka menjadi target orang ini? "Aku tidak kenal orang-orang ini," kata Sulinger, menatap Suke dengan alis berkerut dan menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung mengapa orang suku laut ingin menangkap mereka. "Tidak apa-apa, saya akan menangani mereka," kata Suke, menghibur Sulinger dengan senyum tipis. Kedua orang ini harus dibunuh, tidak peduli siapa target mereka. Suke melangkah maju, bersiap untuk menyerang mereka bersama Buttface. "Wajah pantat," kata Suke. "Kamu memiliki skor untuk diselesaikan dengan suku laut, kan?
Bagaimana dengan, apa? Di mana Budfest? Baru saja dia mulai berbicara ketika dia menemukan bahwa Budfest telah menghilang. Dia sudah melarikan diri, kata Su Xiaoqi, menunjuk ke suatu tempat yang jauh. Sialan, sungguh anjing pengecut. Mulut Suke berkedut dan alisnya terangkat karena malu. Hei, monyet, tidak bisakah kamu mengerti kata-kata kami? Bahkan anjing itu telah menyingkir dari jalan kita. Kenapa kamu masih di sini? Seorang pemuda dari suku laut memarahi dengan tidak sabar. Suke tersenyum dan menatap Su Ling'er. Ling'er, apakah kamu alergi terhadap makanan laut? Bagaimana kalau makan seafood malam ini?